Halo semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini jumpa lagi dengan saya, Jernia Rulintan Sitorus, NPM A1M 020025, kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya kembali lagi akan menjelaskan materi dan membuat video pembelajaran masih seputar manajemen pendidikan, yaitu materi tentang kepemimpinan sekolah yang efektif pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Di sini pada materi kepemimpinan sekolah yang efektif akan ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang konsep kepemimpinan, yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, yang kelima yaitu tentang fungsi kepemimpinan, keenam kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, ketujuh kunci sukses kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Di sini menurut Suprayogo tahun 2010, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang atau sekelompok orang untuk bekerja sama bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Di sini sedangkan menurut Priansa tahun 2014 halaman 186, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Konsep kepemimpinan selanjutnya yaitu menurut Said tahun 2010 halaman 329. Adapun unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah yang pertama proses memberi arahan, yang kedua memberi motivasi, yang ketiga mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, yang keempat mempengaruhi dan menggerakkan. Di sini menurut adapun faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan menurut Asmendri tahun 2012 halaman 207, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri, misalnya pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinan, pengalaman dalam kepemimpinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, adapun keadaan kelompoknya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Yang kelima yaitu faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan di mana masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi dan pandangan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini adapun topik yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dipimpin atau yang dimiliki pemimpin. Adapun teori-teori tersebut menurut Said tahun 2010 halaman 365 adalah yang pertama teori orang terkemuka atau Gridman Theory, yang kedua teori lingkungan atau Environmental Theory, yang ketiga teori pribadi dan situasi atau Personal Situation Theory, yang keempat teori interaksi dan harapan atau Interaction Expectation Theory, dan yang kelima yaitu teori humanistik. Di sini topik yang keempat yaitu tentang syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri tahun 2012 halaman 212 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan.
Selanjutnya yaitu topik yang kelima mengenai fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua fungsi konsultasi yang bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Selanjutnya di sini yaitu topik yang keenam mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Martin tahun 1998 ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas serta memberikan umpan balik. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan juga akuntabel. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya di sini yaitu topik ketujuh tentang kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan manajemen yang mengutamakan praktik. Di sini terdapat tabel yaitu mengenai karakteristik pemimpin yang sukses. Di sini ada sifat atau karakteristik pemimpin dan deskripsinya. Di sini sifat atau karakteristik pemimpin yang semangat kerja yaitu mempunyai keinginan untuk sukses, energinya tinggi, dan punya inisiatif. Sifat kejujuran dan integrasi pribadi yaitu dia jujur, dapat dipercaya, dan juga terbuka kepada semua orang. Selanjutnya yaitu sifat kepemimpinan dan motivasi. Dia memiliki semangat untuk berusaha mempengaruhi staf untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sifat kepercayaan diri yaitu memiliki kepercayaan akan kemampuan dirinya sendiri. Yaitu sifat kemampuan kognitif, dia memiliki inteligensi yang tinggi, yaitu kemampuan mengintegrasikan dan juga menerjemahkan sejumlah informasi. Selanjutnya sifat pengetahuan bidang bisnis, dia memiliki pengetahuan dunia industri, khususnya hal-hal teknis yang relevan. Selanjutnya sifat atau karakteristik pemimpin yang kreativitas, dia memiliki sifat originalitas dalam bertindak. Selanjutnya yang terakhir yaitu sifat fleksibilitas, merupakan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan bawahan dan situasi yang dihadapi. Selanjutnya di sini yaitu materi yang ke-8 tentang gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri tahun 2012, halaman 211 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe otoriter. Tipe otoriter ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang yang penuh. Selanjutnya yaitu demokratis. Demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, gaya kepemimpinan kendali bebas atau laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan, dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan suatu masalahnya sendiri. Dan gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu, di mana seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Di sini dapat dilihat mengenai tabel gaya kepemimpinan, di mana terdiri dari otoriter, partisipatif, dan kendali bebas.
Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Segala kekurangannya saya minta maaf. Jika kurang jelas boleh ditanyakan di channel YouTube saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.